Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Anak-anak teacher yang hebat, sekarang sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, teacher mau melihat semangat dari anak-anak teacher. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha. Semangat. Yes. Wow, hebat. Hebat. Karena anak-anak teacher sudah pada semangat, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Semangat teacher ya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami belajar, sebelum kami mengajar saat ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Terkhusus anak-anak kami yang belajar di rumah, Kau berikan semangat sukacita kepada mereka melakukan aktivitas di sepanjang satu hari ini. Jadikan mereka anak yang hebat, anak yang pintar, dan anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan Allah. Tuhan berkati juga orang tua dari anak-anak kami. Berkati usaha pekerjaan dan kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hore, anak-anak teacher. Ya, harus terus diingat ayat hafalannya, yaitu Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Diingat ya kebenaran firman Tuhannya, supaya anak-anak teacher ketika mengingat kebenaran firman Tuhan ini, anak-anak teacher selalu semangat belajar, semangat melakukan segala aktivitasnya. Karena kenapa? Karena mencintai itu tadi ya, mencintai pendidikan itu tadi, mencintai pengetahuan itu tadi. Makanya semangat. Tapi kalau tidak mencintai didikan, ya tidak mencintai pengetahuan, maka akan malas, tidak semangat. Kalau malas, apa yang didapat? Tidak ada ya. Kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, kalau anak-anak teacher mau menjadi anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak yang sukses, berhasil menjadi kebanggaan orang tua, harus semangat belajar, harus menjadi anak yang rajin. Ingat kata firman Tuhan yang seperti teacher berikan kepada anak-anak teacher di semester yang lalu, ya tugaskan kepada anak teacher untuk menghafalnya. Ya, kalau kita malas, kita harus belajar kepada binatang apa? Ayo, masih ingat atau tidak? Ya, binatang gajah. Ya, binatang semut.
Kalau kita malas, kita disuruh pergi belajar kepada semut. Supaya apa? Supaya menjadi bijak, menjadi rajin. Oke, selamat anak teacher. Karena teacher anak yang hebat, ayo sekarang teacher mengajak anak teacher untuk belajar. Ya. Kemudian sebelum teacher mengajak anak teacher untuk belajar, teacher mau panggil anak-anak teacher terlebih dahulu. Ya. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Febrina, ada Pebi, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Hot Mertua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Limjian, ada Obed, ada Teo, ada Yemima. Hebat-hebat, ternyata anak-anak teacher semuanya hari ini hadir semua. Untuk apa? Untuk belajar supaya menjadi anak yang pintar dan cerdas. Oke, hari ini adalah hari Senin. Hari Senin tanggal 1, sekarang kita sudah masuk bulan 2. Ya, bukan bulan 1 lagi, tapi bulan 2. Tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang berenang. Ya, tentang berenang. Berenang itu bahasa Inggrisnya swimming. Ya, swimming adalah kegiatan yang dapat kita lakukan saat berekreasi. Ya, pastinya kita bisa berenang bukan ke gunung ya. Kita berenang pastinya ke kolam renang, tempat rekreasinya, ke pantai, ya. Terus di mana lagi? Ke sungai. Ya, kita bisa berenang di situ. Ya, di tempat-tempat rekreasi yang ada airnya. Ya, pastinya anak-anak teacher sangat suka berenang. Benar? Benar ya? Ya, pasti senang karena teacher juga sangat senang berenang. Ya, suka sekali kalau berenang. Ya, anak-anak teacher juga demikian ya, pastinya sangat senang. Ya, anak-anak teacher, kegiatan rekreasi seperti berenang yang dapat kita lakukan sangat menyenangkan hati kita, membuat hati kita senang, membuat kita happy. Yang tadinya sedih, ya kita bisa jadi senang dan bahagia. Tapi tunggu situasi aman dulu ya nak. Jadi sekarang anak-anak teacher kalau mau berenang harus tahan dulu keinginannya atau kerinduannya untuk berenang. Ya, teacher di sini ada gambar dari anak-anak yang berenang. Ya, ini anaknya berenang sendiri, tapi dia dibantu dengan pelampung, deh ya. Ya, ada pelampung sehingga dia bisa berenang. Jadi untuk anak-anak teacher, karena belum bisa berenang ya di tempat yang dalam, jadi harus berenang di tempat yang tidak dalam, yang bisa anak-anak berenang. Ya, di situ ya, jangan dulu ke tempat yang dalam. Dan kalau bisa, anak-anak teacher harus sediakan pelampung. Ya, demi keamanan anak teacher ya. Jadi sebaiknya harus menggunakan pelampung. Sekaligus juga pelampungnya
untuk anak-anak teacher belajar berenang, ya kan? Nanti kalau udah pintar berenang tidak menggunakan pelampung lagi, tapi kalau sudah besar, ya, ya ini dia belajar berenang, ya kan? Pastinya hatinya sangat-sangat senang. Demikian juga dengan hati anak-anak teacher, pasti sangat-sangat senang. Ya, yang ini gambar yang kedua. Wow, senang sekali ya. Ini dia belajar berenang dibantu oleh mamanya. Ya, dia sudah pegang pelampung. Tapi karena mamanya sayang sekali sama anaknya, mamanya ingin anaknya pintar berenang dan anaknya juga ingin pintar berenang. Ya, mamanya bantu anaknya supaya pintar berenang. Nih, dibantu mamanya ya. Jadi anak-anak teacher juga bisa seperti itu, seperti ini. Ya, kalau kamu mau hebat belajar berenangnya, pintar belajar berenangnya, minta tolong kepada papa mamanya untuk dibantu cara berenang yang benar ya. Minta bantuan sama papa mamanya seperti ini. Jadi anak-anak teacher jangan jangan kamu merasa bahwa kamu sudah pintar berenang atau sudah hebat di kolam renang. Jadi mama, papa, aku nggak butuh bantuan papa mama. Aku sudah bisa kok berenang sendiri. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kamu berenang, kamu harus ditemani oleh papa mamamu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, anak-anak teacher, ingat itu. Kemudian, ketika kamu berenang, pastinya di kolam renang kan biasanya kita tidak hanya sendirian di situ, atau tidak hanya keluarga kita saja di situ. Pastinya banyak orang ya, ada teman-teman juga mungkin yang kita kenal dan ada orang lain. Jadi di kolam renang, anak teacher juga harus menjaga etika yang baik ya. Tidak boleh mendorong orang lain ya. Harus menghargai orang lain juga di kolam renang. Kalau nanti dorong-dorongan di kolam renang bisa tenggelam. Bahaya ya. Jadi harus jaga keselamatan dirimu. Ya, anak-anak teacher. Ya, setelah itu di buku bahasa Inggris. Ya, buku bahasa Inggris halaman 1. Buku bahasa Inggris halaman 1. Di situ ada gambar pantai, ada gambar gunung, dan ada gambar kebun binatang. Kemudian di bawahnya ada 2 anak. Ya, ada 2 anak yang mau pergi berekreasi. Nah, di sini perintahnya katanya, where do you like to go? Nah, where do you like to go? Ya, katanya, di mana kamu ingin pergi? Katanya, di mana kamu ingin pergi? Kemudian, show the way, katanya. Show the way. Tunjukkan jalannya. Ya, tunjukkan jalannya. Di mana kamu ingin pergi? Tunjukkan jalannya. Jadi, anak-anak teacher bantu ini. Kedua anak ini. Mereka ini mau pergi berekreasi. Nah, tapi di sini menurut tempat rekreasi kesukaan dari anak-anak teacher saja. Apakah anak-anak teacher suka berekreasi di pantai atau di pegunungan atau di kebun binatang? Nanti warnai jalannya ya, diwarnai jalannya. Yang menuju contohnya anak teacher sukanya pergi ke pantai. Berarti anak teacher tarik garis atau warnai jalan ini yang menuju ke pantai. Dari gambar anak menuju ke pantai ya. Bantu mereka menemukan pantai. Atau suka ke gunung, pilih salah satu saja ya nak. Jadi tidak boleh diwarnai semua gambarnya ya. Tidak boleh diwarnai semua jalannya. Hanya pilih salah satu saja, yaitu tempat rekreasi yang kamu sukai. Ya, jalan yang menuju tempat rekreasi yang kamu sukai. Itu saja yang kamu warnai. Oke, anak-anak teacher, semangat melakukan tugasnya. Pastinya semangat ya. Oke, ini bahasa Inggris halaman 1.
satu. Kemudian, ya tidak susah, di buku berbahasa. Di buku berbahasa, anak-anak teacher hanya menuliskan kalimat pendek saja. Ya, hanya menuliskan kalimat pendek saja. Ya. Tulisannya, oke. S-A, sa, Y-A, ya, saya. S-U, su, K-A, suka. Saya suka. Ya, ini 3 kata ya. Ya. Berenang, NG, berenang, BEB, RERE, NANA, NG, berenang, berenang. Saya suka berenang. Kalimat yang ditulis, saya suka berenang. K, K-E-K, K-O-L-A-M, kolam. Ya, ini ada caranya ya. Ke kolam, R-E-N-A-N-G. Oke, nanti anak teacher ini ditulis di buku berbahasanya. Saya suka berenang ke kolam renang. Oh, ini di kolam renang. D-I. Oke. Di kolam renang. Saya suka berenang di kolam renang. Di K-O-K L-A-M, lam. Kolam, di kolam. R-E-R-E-N-A-N-G, renang. Saya di kolam renang. Saya suka berenang di kolam renang. Oke, kemudian di bawahnya boleh kamu gambar. Yang kamu gambar kamu sendiri ya. Kamu gambar kamu sendiri. Kenapa teacher tugaskan anak-anak teacher menggambar dirimu sendiri? Supaya anak-anak teacher itu tambah pengetahuannya, tambah pintar menggambar, kemudian tambah kepercayaan dirinya, ya, kemudian berusaha untuk menjadi diri sendiri ya anak-anak teacher. Jadi nanti di bawahnya itu kamu gambar dirimu sendiri ya nak, yang kamu gambar. Kalau anak-anak teacher laki-laki, gambar laki-laki. Kalau anak teacher perempuan, gambar perempuan. Seperti itu. Oke, semangat melakukan tugasnya. Ya, teacher boleh tulis nama? Boleh tulis nama. Oke, pokoknya gambar dirimu sendiri, dan yang menggambarnya harus kamu sendiri, bukan papa mama, bukan kakak atau abangnya. Harus kamu sendiri. Supaya tambah pintar ya nak. Hanya ini aja yang ditulis saya. Saya suka berenang di kolam renang. Di bawahnya kamu gambar dirimu sendiri, atau kamu mau gambar dirimu berenang, boleh. Atau kamu gambar dirimu bergaya, boleh. Yang penting anak teacher senang, happy melakukan segala aktivitasnya. Oke, bye-bye teacher. Tunggu tugasnya hanya 2 ya. Tugasnya buku bahasa Inggris halaman 1 dan berbahasa. Menuliskan kalimat pendek. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.